Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, like, comment channel ini. Dan untuk pelajaran IPS kita pada hari ini, IPS kelas 7, kita berada di tema 3, potensi ekonomi lingkungan. A, perubahan potensi sumber daya alam. Kita masih di poin pertama. Potensi sumber daya alam di Indonesia bagian yang kedua. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah bahas potensi sumber daya alam di Indonesia, yaitu sumber daya alam hutan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang di B, sumber daya alam tambang. Sumber daya alam tambang. Pertambangan merupakan suatu kegiatan untuk mengambil endapan bahan galian yang bernilai ekonomis dan berharga dari dalam kulit bumi secara mekanis maupun manual pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi maupun di bawah air menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019. Nah, barang tambang merupakan sumber daya alam yang berasal dari perut bumi. Di Indonesia, penggolongan barang tambang didasari oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, terdiri dari 3 golongan, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Nah, kita mulai di yang pertama, bahan galian golongan A, yaitu bahan galian strategis. Bahan galian atau tambang golongan A dikelola oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, serta penting untuk keamanan dan pertahanan negara. Contoh bahan galian golongan A adalah minyak bumi dan gas. 2. Bahan galian golongan B atau bahan galian vital. Bahan galian atau tambang golongan B digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaan dapat dilakukan oleh masyarakat dan pihak swasta dengan mendapat izin dari pemerintah. Contoh bahan galian golongan B yaitu perak, emas, dan tembaga. 3. Bahan galian golongan C atau bahan galian industri. Bahan galian atau tambang golongan C merupakan bahan tambang yang digunakan untuk kegiatan industri dan secara tidak langsung memengaruhi hajat hidup orang banyak. Jadi bahan galian golongan C itu merupakan bahan tambang ya yang digunakan dalam kegiatan industri dan secara tidak langsung mempengaruhi hajat hidup masyarakat. Nah, bahan galian ini dikelola oleh masyarakat. Contoh bahan galian golongan C yaitu batu, pasir, dan batu kapur. Nah, ini adalah gambar peta hasil tambang di Indonesia. Ini ya, dari Sabang sampai Merauke, Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Nah, dari peta ini mengatakan bahwa Indonesia, negara kita, memiliki potensi tambang yang besar seperti minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Dan proses pembentukan barang tambang ini membutuhkan waktu yang lama. Nah, kita mulai di yang pertama, batu bara. Ini ya, gambar batu bara. Batu bara banyak mengandung unsur-unsur organik. Proses terbentuknya batu bara bermula dari endapan tumbuhan yang mendapat pengaruh suhu dan tekanan secara terus-menerus dalam waktu yang sangat lama hingga jutaan tahun.
Yang kedua, minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi terbentuk dari endapan tumbuhan dan hewan yang mati selama jutaan tahun. Pemanfaatan sumber daya tambang di Indonesia harus mengikuti aturan yang ada. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan setelah melakukan berbagai tahapan yang meliputi prospeksi, eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan. Nah, kita mulai di prospeksi. Prospeksi itu adalah kegiatan menyelidiki dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga. Nah, dari prospeksi kita lanjut di eksplorasi. Eksplorasi itu adalah kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata, dan besarnya cadangan dari endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan. Dan setelah itu kita akan lanjut di eksploitasi. Eksploitasi adalah kegiatan pendambangan yang meliputi aktivitas pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan. Nah, pada tahap selanjutnya adalah pengolahan. Pengolahan aktivitas untuk memurnikan atau meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan yang tidak berharga. Oke, demikianlah materi kita sudah selesai dan kiranya ini bisa manfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar, Tuhan memberkati kita semua.